Marc Marquez minder jelang MotoGP de Barcelona Catalunya. Percaya? Kok saya tidak ya? Oke, MotoGP de Barcelona Catalunya akan dimulai pada tanggal 5-7 September besok. Dan kata Marc Marquez, dia minder dan masih tak cukup percaya diri menghadapi seri ke-15 kali ini. Marc Marquez masih menganggap sirkuit Barcelona Catalunya ini adalah sirkuit yang sulit baginya. Di lintasan ini musim lalu dimenangkan oleh rekan setimnya yaitu Pecco Bagnaia pada balapan Grand Prix atau balapan utama. Sepanjang karirnya Marc Marquez memang baru 2 kali menang di Catalunya untuk kelas MotoGP, yaitu pada tahun 2014 dan pada tahun 2019 yang mana saat itu memang Marc Marquez sangat dominan dengan Honda waktu itu. Meski begitu, Marc Marquez pada tahun lalu sebenarnya tidak tampil buruk, bahkan baik ya, karena berhasil finish di posisi kedua saat sprint race. Walaupun memang itu diwarnai dengan banyak sekali pimpinan lomba yang terjatuh, dan kemudian finish ketiga saat Grand Prix atau balapan utama, walaupun Marc Marquez ini memulai balapan atau start dari posisi ke-14. Namun Marc Marquez masih tetap memberikan tanda merah pada sirkuit Catalunya. Catalunya adalah salah satu sirkuit yang saya tandai dengan warna merah karena ini adalah salah satu sirkuit yang paling sulit bagi saya, sehingga saya minder ketika bersaing di sirkuit ini, kata Marquez. Percaya? Soalnya Catalunya merupakan balapan kandang Marquez yang adalah pembalap asli Spanyol. Banyak pengamat menilai pernyataan Marquez ini mungkin sebagai cara untuk mengurangi tekanan dan ekspektasi yang dibebankan semua orang pada dirinya, yaitu harus menang gitu. Harus selalu menang. Tentu saja ini karena Marc Marquez sedang dalam tren positif dengan catatan sempurna 7 kali kemenangan beruntun baik di sprint race maupun Grand Prix, yang jika ditotal itu ada 14 kali kemenangan beruntun tanpa terputus. Sehingga ini menciptakan ekspektasi yang berlebihan bagi semua fans dan penggemar MotoGP bahwa Marc Marquez harus selalu menang. Ini yang mungkin disikapi oleh Marc Marquez dengan merendah. Akan tetapi Dani Pedrosa berpikir bahwa kesulitan yang dikatakan Marc Marquez ada benarnya. Barcelona kali ini sulit baginya karena saat ini Aprilia sangat tangguh ya di sirkuit ini dan sedang dalam tren kebangkitan. Dan bukan cuma Aprilia, KTM pun demikian. Sementara di sisi lain, Ducati sedang dalam kesulitan, yang mana ini dibuktikan dengan sulitnya pembalap Ducati lainnya mencapai posisi 5 besar di 3 balapan terakhir kecuali Marc Marquez. Bahkan Alex Marquez yang ada di peringkat 2 klasemen dan Pecco Bagnaia yang ada di peringkat 3 klasemen itu dalam 3 balapan terakhir ini sangat-sangat sulit bersaing, bahkan walau hanya untuk posisi 5 besar pun mereka sulit sekali untuk bersaing di depan. Ditambah lagi dengan kebangkitan Aprilia yang kali ini bukan cuma Bezzecchi. Ini menarik ya. Jorge Martin juara dunia tahun lalu pun bangkit dengan cara luar biasa. Di seri Balaton Park yang kemarin itu yang walaupun dia hanya start dari posisi 16, Martin ini berhasil melewati semua pembalap Ducati lainnya kecuali Marc Marquez. Ingat, dia mampu melewati seluruh pembalap Ducati kecuali Marc Marquez dan berhasil finish keempat walaupun startnya dari posisi ke-16. Ini finish di belakang Bezzecchi yang ada di posisi ketiga, dan ini sangat membuat Jorge Martin percaya diri dan berkata dia siap mengalahkan Marc Marquez. Melihat fakta ini, tentu Ducati harus bekerja ekstra keras karena bukan hanya Aprilia ya, KTM pun mampu mencuri podium kedua lewat pembalap andalannya yaitu Pedro Acosta yang di beberapa seri terakhir ini tampil konsisten podium dan sangat baik ya, sangat meningkat. Dan di balapan seri ke-14 yang lalu di Balaton Park Hungaria, dia mencapai posisi kedua. Bukan cuma Acosta saja, bahkan pembalap KTM lainnya itu mampu mengalahkan Pecco, Alex, dan Di Gia. Dan yang mengerikannya ini,
Pembalap tersebut adalah pembalap pengganti dari KTM untuk Viñales. Dia adalah Pol Espargaro yang di balapan kemarin hanya menggantikan tempatnya Viñales. Tapi dia mampu mengalahkan Pecco dan Alex. Bahkan Pol Espargaro sendiri heran kenapa bisa melewati Alex dan Pecco, dan berkata bahwa level Pecco tidak seperti ini aneh katanya. Nah, sekali lagi ada apa dengan Ducati? Semoga di Catalunya nanti, ya di Barcelona Catalunya ini, semua berharap bahwa Ducati sudah membaik sehingga persaingan lebih bagus ya, dan semua pembalap Ducati bisa bersaing dengan motor terbaik di barisan depan. Walaupun demikian, bukan Marc Marquez namanya kalau tidak tampil all out. Menurut Pedrosa, Marquez ini adalah pembalap yang pintar mengatur ekspektasi. Kata Pedrosa, dan saya terkesan dengan caranya mengelola ekspektasi, karena ketika dia memenangkan semua balapan dan pergi ke media, dia harus berbicara dengan mereka dan harus berusaha sedikit menurunkan ekspektasi mereka yang tertuju kepadanya bahwa dia harus dan pasti akan memenangkan seluruh balapan di sisa seri yang ada, atau ekspektasi dari fans Marquez bahwa dia bisa saja memenangkan sebuah balapan jika dia mau, kata Pedrosa. Jadi bagi saya itu adalah aspek yang mengesankan dari seorang Marc Marquez, tutup Pedrosa. Nah, berikut ini rangkaian atau jadwal live MotoGP Catalunya. Balapan kali ini dimulai pada hari Jumat dengan jadwal sebagai berikut. Diawali dengan Free Practice 1 pada hari Jumat tanggal 5 September 2025 pada pukul 15.45 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Yang kemudian akan dilanjutkan di hari yang sama dengan Free Practice, di mana ini adalah Straight to Q2 atau catatan waktu 10 besar terbaik akan langsung berhak mengikuti kualifikasi kedua di hari Sabtu nanti tanpa mengikuti Q1 ya, atau kualifikasi pertama. Dan Free Practice ini akan dimulai pada pukul 20.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam sampai jam 9 malam. Di hari kedua, hari Sabtu tanggal 6 September akan diawali dengan Free Practice 2 pada pukul 15.10 sampai 15.40 waktu Indonesia Barat, yang mana akan langsung dilanjutkan dengan Q1 atau kualifikasi 1 bagi pembalap yang tidak lolos ke Q2. Dan ini diambil dua pembalap tercepat untuk kemudian bersaing lagi di Q2 atau kualifikasi 2 dalam memperebutkan posisi terdepan atau pole position dan posisi grid di saat start. Dan Q1 ini akan dimulai pada pukul 15.50 sampai 16.05 waktu Indonesia Barat, yang kemudian dilanjutkan dengan Q2 pada pukul 16.15 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan rangkaian kegiatan hari Sabtu ini menyajikan sprint race sebagai puncak acara yang akan dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam. Dan sebagai puncaknya atau Grand Prix-nya dapat kita saksikan pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 dengan acara sebagai berikut. Warm up atau pemanasan itu di jam 14.40 sampai jam 14.50 waktu Indonesia Barat, yang dilanjutkan dengan Rider Parade pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan balapan utama atau Grand Prix MotoGP ini akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Nah, bagaimana pendapat Bro dan Sis tentang kata-kata Marc Marquez di awal tadi? Bahwa Marc Marquez ini minder menghadapi balapan kali ini, dan Marc Marquez ragu apa bisa menang karena Barcelona Catalunya ini sirkuit yang sulit baginya. Ada yang percaya dengan kata-kata Marc Marquez? Oh ya, dan satu lagi, fans Jorge Martin yakin dan mengatakan bahwa Martin akan mengalahkan Marc Marquez kali ini karena Aprilia sudah sangat menyatu dengan Jorge Martin. Nah, bagaimana tanggapan MotoGP Mania? Tuliskan pendapatnya di kolom komentar ya.